Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 215. Pengakuan Song Kyu. Ekspresi Ning Zizu dengan cepat muncul karena ragu-ragu. Setelah tiba di Canceng, dia sengaja menghindari Chu Chen dan bahkan bersumpah untuk tidak melihat Chu Chen di masa depan. Tapi sekarang, ketika dipastikan bahwa Chu Chen di usianya memiliki kekuatan melebihi level master, hati Ning Zizu terguncang. Saya khawatir hanya Chu Chen yang bisa melakukan itu. Melihat Ning Zizu mengertakkan gigi dan mengangguk. Bukankah itu hanya Paman Chu? Dan itu akan berakhir setelah beberapa saat. Malam itu, kawasan bisnis Canceng meledak. Berita penarikan seluruh keluarga Huang dari Jintan Plaza telah dikonfirmasi. Dan perang bisnis antara keluarga Song dan Huang berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Keluarga Song meraih kemenangan besar dan menggulingkan keluarga Huang. Golden Beach City berpindah tangan dalam semalam, dan keluarga Song akan kembali ke puncaknya. Ya Tuhan, sepertinya aku lupa bahwa keluarga Song pernah menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di kota Chan. Kerugian keluarga Huang kali ini tidak dapat diukur. Dalam hal sumber daya keuangan, mereka telah turun langsung dari keluarga paling kaya di kota Chan ke keluarga kelas 2 di kota Chan. Memang sulit memperkirakan dampak perubahan kepemilikan kota Jintan terhadap keluarga Huang. Namun yang pasti keluarga Huang kini sangat membenci menantu keluarga Song. Rumah sakit, bangsal swasta, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak akan terjadi. Wajah Huang Heng berkerut dengan ganas. Dia sedang duduk di ranjang rumah sakit. Matanya dipenuhi kebencian dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Aku mengalahkan Chu, debu. Ekspresi Huang Yu penuh dengan kepahitan. Hanya karena Chu Chen dapat menyatukan kekuatan 9 keluarga untuk mengepung dan menekan keluarga Huang. Hanya karena Chu Chen dapat membuat keluarga Ning menyerang keluarga Huang dengan segala cara. Hanya karena Chu Chen dapat menghadapi keluarga Jiu, aliansi Grandmaster Kota tidak ketinggalan sama sekali. Bagaimana kita bisa melawan monster seperti itu? Huang Heng mengepalkan tangannya erat-erat, dengan urat-urat muncul di wajahnya. Tapi aku tidak rela membiarkan dia pergi seperti ini. Yang hilang dariku sekarang bukan hanya kakiku. Bahkan Yaner pun tidak menjawab. Teleponku selama 2 hari berturut-turut. Oh, aku bersumpah. Aku akan merusak reputasi Chu Chen dan mati dengan baik. Huang Heng tampak gila. Terutama ketika dia menyebut Ye Yan, seluruh tubuhnya gemetar. Setengah bulan yang lalu, dia begitu bersemangat, dengan seorang wanita cantik di pelukannya. Dia kembali ke Canceng dengan ambisi besar, dan dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang hebat. Namun hidupnya berubah drastis setelah dia menghancurkan seorang lelaki tua yang bahkan tidak dia pedulikan. Kakinya lumpuh, perempuan itu pergi, keluarga rusak parah. Semua ini diberikan oleh Chu Chen. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan. Huang Heng berusaha keras untuk menenangkan diri. Matanya dipenuhi cahaya sedingin es. Selama Chu Chen masih di Canceng, saya pasti bisa menemukannya. Kelemahan, berikan dia pukulan fatal. Jangan khawatir. Aku akan mengawasi segala sesuatu tentang Chu Chen. Huang Yu juga berbicara dengan suara yang dalam. Kebencian muncul di matanya.
Dia juga sangat membenci Chu Chen. Matahari terbit di pagi hari. Chu Chen memanggil Song Qiu turun dari tumpukan bunga plum, ganti pakaian dan bawa kamu ke suatu tempat. Mendengar ini, mata Song Qiu berbinar dan dia segera melompat turun dari tumpukan bunga plum. Kakak ipar, kita akan pergi kemana? Gunung Sikiao. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Huangfu dan Yu, yang juga berada di tumpukan bunga plum. Dia tidak menyangka pemimpin aliansi Huangfu juga akan bangun pagi-pagi untuk berlatih bersama Song Qiu. Pemimpin aliansi Huangfu, kamu tidak perlu pergi. Aku biarkan Xiao Qiu menjadi pengemudinya. Huangfu Heiyu mengangguk. Setelah mendengar tujuan yang disebutkan oleh Chu Chen, dia benar-benar tidak terlalu tertarik. Dia tidak suka mendaki gunung. Ketika Song Qiu mendengar bahwa tujuannya adalah Gunung Sikiao, dia juga merasa bosan. Lebih baik berlatih tinju dengan pemimpin Liga Huangfu. Tidak ada guru sebaik itu di seluruh kota Chan, kecuali tentu saja saudara ipar saya. Setelah pergi, Chu Chen meminta Song Qiu pergi ke toko Xing Luo terlebih dahulu. Kakak ipar membuat janji dengan Nona Wuyu untuk mendaki gunung bersama. Song Qiu tiba-tiba memandang Chu Chen dengan aneh. Kakak iparku sepertinya cukup tertarik dengan gadis periang itu. Meskipun gadis kecil Wuyu baru berusia 17 tahun, dia jelas cantik. Song Qiu langsung memikirkan plot yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Ada kilasan perjuangan dalam ekspresinya. Ini sangat sulit bagiku. Haruskah dia menutup mata, atau pergi dan memperlihatkan saudara iparnya di depan saudara perempuan ketiga? Song Qiu dalam keadaan linglung dan hampir menerobos lampu merah. Chu Chen memandang Song Qiu dengan ekspresi bingung. Ketika mobil berhenti di pintu masuk toko Xing Luo, Song Qiu sepertinya akhirnya mengambil keputusan dan mengangkat kepalanya dengan tegas. Kakak ipar, terserah padamu untuk membawaku keluar. Jika kamu sangat mempercayaiku, aku pasti akan merahasiakannya. Chu Chen tertegun dan melirik ke arah Mo Wuyu yang sudah keluar dari pintu. Chu Chen tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Song Qiu dan menamparnya. Hari ini, Xiao Wuyu dan klan Xing Luo telah membuat janji untuk mengadakan kompetisi di Sikiao Mountain. Aku akan mengajakmu melihat sesuatu. Dan kamu masih berbicara omong kosong, jadi kembalilah ke sini. Song Qiu tidak berani berkata apa-apa lagi. Saat ini, Mo Wuyu sudah membuka pintu mobil, dan mobil perlahan melaju menuju Gunung Sikiao. Saat mereka mendekati Gunung Sikiao, Mo Wuyu memejamkan mata untuk beristirahat. Sementara ekspresi Song Qiu menjadi semakin bersemangat. Dia tahu betul bahwa kompetisi semacam ini lebih mendebarkan daripada pertarungan kickboxing manapun yang pernah dia lihat di sasana tinju. Ini adalah pertarungan sesungguhnya antara para pejuang kuno. Itu juga yang sangat dirindukan Song Qiu. Song Qiu menatap Chu Chen dengan mata membara. Jika bukan karena saudara iparnya, akan sulit baginya untuk berhubungan dengan seseorang setingkat ini dalam hidupnya. Song Qiu mau tidak mau mengaku secara emosional. Kakak ipar, meskipun tidak ada kompetisi seni bela diri di masa depan, aku tidak akan memberitahu kakak ketiga. Song Qiu merasa ini adalah pengakuan tertinggi yang bisa dia sampaikan kepada kakak iparnya. Chu Chen, saat Chu Chen dan rombongannya tiba di Gunung Sikiao,
seorang tamu dari keluarga Song juga datang di pagi hari. Song Changking keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Tuan muda dari keluarga Ning, salah satu dari 10 tuan muda di Tianan, Ning Zizu. Semua orang di keluarga Song tahu bahwa semua tindakan keluarga Ning di Canceng dikendalikan oleh Ning Zizu. Meskipun cara keluarga Ning adalah dengan secara sederhana dan brutal mengobrak-abrik pertahanan keluarga Huang dengan cara apapun, dengan sikap destruktif, Ning Zizu berhasil meminimalkan kerugian keluarga Ning sendiri. Pemuda berbakat di dunia bisnis pasti akan menjadi andalan keluarga Ning pada waktunya. Setelah Ning Zizu duduk dan minum secangkir teh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Song Changking mengerti apa yang dimaksud Ning Zizu. Apakah Tuan Ning mencari Chu Chen? Ning Zizu mengangguk. Song Changking memandang Song Xieyang. Chu Chen pergi bersama Xiao Qiu pagi-pagi sekali. Saat ini, Song Yan masuk. Aku baru saja bertanya. Mereka pergi ke Gunung Siqiao. Pergi ke Gunung Siqiao. Ning Zizu berdiri dengan kebingungan, dan setelah beberapa saat, dia juga mengucapkan selamat tinggal pada Song Changking. Song Changking memahami bahwa hubungan keluarga Ning sepenuhnya karena Chu Chen, dan menyuruh Ning Zizu keluar dengan senyuman di wajahnya. Ayo pergi ke Gunung Siqiao. Ning Zizu segera memberi perintah setelah masuk ke dalam mobil. Bab 216 Investigasi menyeluruh terhadap Chu Chen. Mobil Ning Zizu melaju pergi. Semua orang di keluarga Song masih berdiri di depan pintu, melihat ke arah mana mobil itu menghilang. Untuk sesaat, Song Changking menarik pandangannya. Dengan sedikit emosi di ekspresinya, saya tidak tahu apa yang dilakukan Chu Chen. Bisa dilakukan agar keluarga pertama di Tianan memperlakukannya. Perlakuan seperti itu. Tuan muda Ning Zizu harus kembali setelah menyelesaikan misinya. Sebelum dia kembali, dia harus datang untuk menyapa Chu Chen. Song Xieyang juga menghela nafas. Tidak heran Tao Zhang berkata bahwa Chu Chen adalah seorang bangsawan keluarga Song kami. Su Yuexian melirik Song Yan di sebelahnya dan tersenyum cerah. Di zaman kuno, Raja Yu dari Zhou memberikan senyuman untuk memuji Si dan bermain dengan para pangeran. Sekarang, untuk menyenangkan nyonya ketiga dari keluarga Song, Chu Chen bersedia menikah dengan keluarganya dan menjadi menantu laki-laki Yan Yan. Chu Chen, cinta ini padamu sungguh dalam dan menyentuh. Wajah Song Yan memerah. Dulu aku selalu merasa berhutang budi pada Yan Yan, tapi sekarang sepertinya kita telah menemukan suami yang cocok untuk Yan Yan. Song Xieyang juga tertawa keras dan kemudian sedikit rasa jijik muncul di matanya dibandingkan dengan dua orang lainnya. Orang yang bisa menambah hinaan jauh lebih baik. Berhenti bicara. Pernahkah kamu melihat wajah Yan Yan memerah? Song Changking tersenyum dan menatap Song Yan. Yan Yan, kapan kamu berencana melahirkan cicit kecil yang gemuk untuk digendong kakek? Song Yan tidak berani menjawab, berbalik dan berjalan kembali ke aula. Keluarga Song telah kembali. Sejujurnya, energi Chu Chen jauh melampaui imajinasi kita. Song Changking menghela nafas. Akhir-akhir ini, terkadang saya bertanya-tanya, apa yang dapat dilakukan kuil kecil keluarga Song kami? Kami tidak dapat mentolerir yang agung. Tuan Chu Chen, jika suatu hari Chu Chen mengusulkan untuk menghapuskan gelar menantu, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mendengar ini,
Wajah Song Yan tiba-tiba menjadi pucat. Yan, maksud kakek adalah suatu hari nanti Chu Chen ingin menikahkanmu dengan seorang mak comblang daripada tinggal di keluarga Song sebagai menantu. Su Yuexian melihat bahwa sikap Song Yan sedikit berbeda dan terburu-buru menjelaskan. Mata Song Yan tiba-tiba bersinar terang, dan dia bergumam, benarkah? Omong-omong, ayahlah yang kasihan padamu. Ekspresi Song Xie yang berkilat bersalah. Dia tidak hanya membiarkanmu menikah saat kamu masih di sekolah, tapi dia juga mengadakan pernikahan dengan tergesa-gesa. Ayah, berhentilah bicara. Aku setuju saat itu, Song Yan berkata dengan cepat. Dao Zhang juga mengatakan bahwa tanpa Chu Chen sebagai istrinya, keluarga Song tidak akan mampu bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, bukankah kamu baru saja mengatakan, Chu Chen, bukankah sekarang baik-baik saja? Wajah Song Yan memerah. Itu benar. Jangan sebutkan masa lalu, Su Yuexian berkata. Saya yakin Chu Chen, menantu laki-laki, pasti akan memberi Yan masa depan yang cerah. Ngomong-ngomong, Yan, pernahkah kamu tanya Chu Chen di mana rumahnya? Saat Chu Chen pingsan, tidak ada KTP di barang miliknya. Dan saat menerima akta nikah, dia masih. Song Xie yang terbatuk, dan Su Yuexian segera berhenti. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak bertanya padanya. Song Yan menggelengkan kepalanya. Aneh rasanya mengatakan bahwa jika Chu Chen memiliki latar belakang keluarga terkemuka, dalam 5 tahun terakhir, kami telah memeriksa berbagai pemberitahuan orang hilang dan saluran lainnya, dan tidak ada yang mencari Chu Chen sama sekali. Song Changqing berkata, tapi jika Chu Chen tidak memiliki latar belakang, di mana dia mempelajari semua keterampilan tinju, selain itu, dilihat dari perang bisnis dengan keluarga Huang, Chu Chen memiliki koneksi yang sangat kuat, dan bahkan keluarga Ning memberinya wajah dan bantuan. Identitas Chu Chen adalah sebuah misteri di mata keluarga Song. Bahkan di mata seluruh kawasan bisnis Changcheng, Chu Chen sekarang tampak sangat misterius. Tidak ada yang percaya bahwa Chu Chen hanyalah menantu biasa. Kamar hotel, pasti ada pendorong di belakang Chu Chen, mendukungnya dan mempromosikan semua ini. Ye Sao Huang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Tuan Huang ingin menyelidiki Chu Chen secara menyeluruh, saya bersedia berkontribusi. Aku juga bersedia. Rong Dong mengertakkan gigi. Sejak dia memprovokasi Chu Chen, dia merasa seperti akan mati tercekik bahkan jika dia menyesap air dingin. Meskipun Chu Chen tidak mungkin memenangkan taruhan antara kakekku dan Chu Chen, sebelum itu, aku juga ingin mengetahui detail dari Chu Chen. Seperti kata pepatah, jika kamu mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, kamu akan menjadi menang dalam pertempuran apapun, kata Qian Busao dengan sungguh-sungguh. Bagus, seorang pria paruh baya mengangguk dengan tegas. Orang ini adalah Huang Yu, majikan kedua dari keluarga Huang dan ayah Huang Yuheng. Setelah kembali dari rumah sakit, Huang Yu telah memikirkan bagaimana cara mengetahui kelemahan Chu Chen. Solusi terakhir yang dia temukan adalah bersatu dengan orang-orang lain di kota Chan yang memiliki dendam terhadap Chu Chen. Jadi adalah pertemuan ini, Chu Chen jatuh dari langit 5 tahun lalu dan menjadi menantu Song Xie Yang, dan dia juga mengaku bodoh. Wajah Huang Yu dingin. Pasti ada yang aneh dalam hal ini. Keluarga Song menipu seluruh kota.
Kami tidak hanya ingin menyelidiki secara menyeluruh segala sesuatu yang berhubungan dengan Chu Chen dalam 5 tahun terakhir, dan juga mencari tahu dari mana asal Chu Chen 5 tahun lalu dan segala sesuatu tentang dia. Huang Yu berkata dengan dingin, selama kita memiliki semua informasi Chu Chen, kita pasti dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Kali ini, saya akan berusaha sekuat tenaga. Mata Ye Sao Huang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia juga seorang pemimpin di antara pasukan pemuda komunitas bisnis Canceng, tetapi di depan Chu Chen, dia dipukul berulang kali terakumulasi di hati Ye Sao Huang tidak kalah dengan Rong Dong. Chu Chen bisa meminta keluarga Ning untuk mengambil tindakan. Mungkin saja dia dari Yancheng. Saya sudah menghubungi orang-orang di Yancheng untuk bekerja sama dengan kami guna menyelidiki Chu Chen secara menyeluruh. Huang Yu berdiri dan mengulurkan tangannya. Senang sekali bisa bekerja sama. Selamat bekerja sama. Ye Sao Huang dan yang lainnya berkata serempak tampak penuh harap. Mereka semua memiliki perasaan yang samar-samar bahwa kali ini, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang besar dan menemukan cara untuk menghadapi Chu Chen. Chu Chen tidak tahu bahwa keluarga Huang dan keluarga lainnya sedang bekerja sama untuk menyelidiki segala sesuatu tentang dirinya. Saat ini, Chu Chen dan rombongannya telah tiba di kaki Gunung Sikiao. Ada orang yang datang dan pergi. Bukankah berkompetisi di sini akan menarik perhatian? Song Qiu mendongak dan melihat ada banyak orang di sekitar. Permisi, apakah ini Nona Mo? Seseorang datang dan melihat ke arah Mo Wuyu. Ini aku. Mo Wuyu mengangguk. Pria itu tersenyum dan berkata, kalau begitu tolong, Tuan sudah lama menunggu di pavilion tingkat menengah. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan memimpin jalan. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat menyerbu ke arahnya. Pria itu tertangkap basah dan jatuh ke depan, jatuh tertelungkup. Siapa yang menyerangku? Pria itu bangkit, matanya tajam. Apakah kamu dari sekte Xingluo? Chu Chen memandang orang ini. Bagus jika kamu mengetahuinya. Pria itu menatap Chu Chen dengan tajam. Orang-orang dari sekte Xingluo, Anda harus mengikuti beberapa aturan. Chu Chen berkata dengan tenang. Apakah ini sikap Anda ketika Anda melihat Master Sekte? Jika Anda belum datang, silakan tunduk pada Master Sekte dan minta maaf. Bersambung.